Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami sekeluarga. Kami jalan-jalan ke kota Kudus, ke makam Sunan Kudus. Sedikit kisah tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu bagian dari Wali Songo. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus dikenal dengan dakwahnya yang begitu unik, yaitu dengan ajaran toleransi beragama. Di Kudus sendiri sekarang itu dilarang menyembelih sapi karena yakni sebagai panglima perang, penasehat kesultanan, itu kan sapi kan diistimewakan. Jadi beliau menghargai agama lain. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus itu ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih diingat oleh masyarakat kota Kudus. Jadi begini ceritanya. Suatu hari beliau melihat sapi yang disebut dengan Kebo Gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari mana ya? Yang didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian semua masyarakat karena kandangnya tempat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mulai masuk. Maka pada saat Sunan Kudus datang ke sana, masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan apa yang ia lakukan dengan sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, Sunan Kudus tidak mau menyakiti umat Hindu karena toleransi. Maka dari itu sampai sekarang pun di Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi. Ya, konon katanya juga para presiden itu nggak berani menginjakkan ke Sunan Kudus itu. Karena mitosnya kalau pernah ke Kudus itu nanti lengser jabatannya. Sudah sekilas tentang kisah dakwahnya Sunan Kudus. Al-Fatihah untuk beliau. Ila ruhi Mbah Sunan Kudus. Al-Fatihah.